Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum pembahasan materi dimulai, saya ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Pertama, siswa mampu menafsirkan hasil operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan bilangan cacah dalam konteks sehari-hari. Kedua, siswa memahami dan menafsirkan hasil operasi hitung bilangan bulat, termasuk bilangan positif dan negatif, untuk menyelesaikan masalah sederhana. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan penafsiran hasil operasi hitung bilangan positif dan negatif untuk situasi nyata seperti perubahan suhu, ketinggian, dan saldo keuangan. Nah, adik-adik, sekarang kita membahas pembelajaran matematika tentang penafsiran hasil operasi hitung pada bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan positif, dan negatif. Bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Yang terdiri dalam bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan negatif dari bilangan cacah yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Dalam hal ini, negatif 0 sama dengan 0, maka tidak dimasukkan lagi secara terpisah. Nah, di sini sudah ada gambar garis bilangan yang dimana titik 0 terletak pada tengah-tengah titik dan di sebelah kanan yaitu bilangan bulat positif atau bilangan asli dan di sebelah kiri yaitu bilangan bulat negatif atau lawan bilangan asli. Nah, perbedaannya yang sebelah kanan itu tidak menggunakan negatif dan sebelah kiri menggunakan negatif. Membaca lambang bilangan bulat. Untuk membaca lambang bilangan bulat, tanda negatif atau min ikut dibaca, sedangkan tanda positif atau plus boleh dibaca, boleh juga tidak dibaca. Contohnya, min 2 dibaca negatif 2, min 8 dibaca negatif 8, positif 5 dibaca 5, positif 8 dibaca 8. Tanda positif atau plus tidak perlu ditulis. Menulis lambang bilangan bulat. Dalam menulis lambang bilangan bulat, tanda positif yaitu plus tidak perlu ditulis, tetapi tanda negatif atau strip harus ditulis. Contohnya, positif 15 ditulis 15, negatif 12 ditulis negatif 12. Operasi bilangan bulat. Ada 4 macam operasi utama yang berlaku pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Keempat operasi bilangan bulat ini sangat berhubungan satu sama lain. Berikut akan dijelaskan satu persatu mengenai operasi bilangan bulat berikut. Contohnya yang pertama, 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2. Kenapa hasilnya negatif 2? Karena dimana 5 adalah uang kita, 7 adalah hutang kita. Kita membayar 5 hutang kita, maka akan bersisa 2. Itulah kenapa hasilnya dimana 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2. Yang kedua, negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Kenapa hasilnya negatif 3? Karena
Negatif 7 adalah hutang kita dan 4 adalah uang kita. Kita akan membayarkan 4 kepada hutang kita, maka hutang kita bertinggal 3. Makanya negatif 7 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Yang ketiga, 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Kenapa hasilnya negatif 1? Karena dimana 3 adalah uang kita dan 4 adalah hutang kita. Kita akan membayarkan hutang kita sebanyak 3, maka hutang kita akan tinggal 1. Makanya 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Yang keempat, 9 ditambah 4 sama dengan 13. Kenapa hasilnya 13? Karena 9, ibaratnya 9 adalah uang kita dan 4 lagi adalah uang kita. Maka 9 tambah 4 sama dengan positif 13. Karena di soal tidak ada tertulis negatif, makanya hasilnya positif. Yang kelima, 6 dikurang 9 sama dengan negatif 3. Kenapa hasilnya negatif 3? Karena 6 adalah uang kita dan 9 adalah hutang. Kita akan membayarkan hutang kita sebanyak 6, maka hasilnya akan 3. Oleh karena itu, 6 dikurang 9 sama dengan negatif 3. Bilangan caca. Bilangan caca adalah kumpulan bilangan yang positif ditambah dengan 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lambang bilangan. Pada gambar terdapat lambang bilangan 3, 5, 7, 8, 2. Dibaca 35.782. Pada lambang bilangan 2, nilai tempatnya satuan, nilai angkanya 2. Pada lambang bilangan 8, nilai tempatnya puluhan, nilai angka 80. Pada lambang bilangan 7, nilai tempatnya ratusan, nilai angka 700. Pada lambang bilangan 5, nilai tempatnya ribuan, nilai angka 5000. Pada lambang bilangan 3, nilai tempatnya puluh ribuan, nilai angka 30.000. Jadi, nama bilangan yang dibaca 35.782. Menulis lambang bilangan caca. Terdapat beberapa bilangan caca. Yang pertama, 234, kedua 459, yang ketiga 2437, yang keempat 10.292. Pada lambang bilangan tersebut, kita akan mengetahui bagaimana cara membacanya. Membaca lambang bilangan bulat. Sebelumnya, kita sudah mengetahui ada beberapa lambang bilangan. Kali ini, kita akan mengetahui bagaimana cara membaca bilangan bulat. Yang pertama, 234. Yang kedua, 459. Yang ketiga, 2437. Yang keempat, 10.292. Operasi bilangan caca. Terdapat contoh berikut. 2.571 ditambah 315. Pada tabel terdapat kolom bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Pada bilangan 2.571, angka 2 itu ribuan, angka 5 ratusan, angka 7 puluhan, angka 1 satuan. Terus ada bilangan 215 di mana angka 2 ratusan, angka 1 puluhan, dan angka 5 satuan.
2571 ditambah 215 dimana di bagian satuan 1 ditambah 5 sama dengan 6, dan puluhan dimana 7 ditambah 1 sama dengan 8, dan ratusan dimana 5 ditambah 2 sama dengan 7, dan ribuan 2 sama dengan 2. Maka hasilnya pada bilangan 2786. Angka 2 itu ribuan, angka 7 ratusan, angka 8 puluhan, dan angka 6 satuan. Begitulah cara bagaimana operasi pada bilangan. Kali ini ada sebuah contoh soal yang dimana SD Baksar mempunyai 250 kursi sebanyak 117 kursi rusak. SD Baksar memperoleh bantuan 175 kursi dari Diknas. Berapa banyak kursi yang dapat digunakan sekarang? Selanjutnya, kita akan mengetahui berapa kursi yang digunakan oleh SD Baksar sekarang. Dari pertanyaan sebelumnya diketahui banyak kursi mula-mula 250, banyak kursi rusak 117, banyak kursi tambahan 175. Yang ditanya banyak kursi sekarang. Jawabannya 250 dikurang 117 ditambah 175 sama dengan 308. Jadi, banyak kursi yang dapat digunakan sekarang adalah 308 kursi. Nah, adik-adik, terima kasih telah memperhatikan penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat buat adik-adik semua ya. Semoga adik selalu rajin belajar dengan semangat untuk menggapai cita-cita di masa depan. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.